Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Udah lama sekali saya nggak bikin video, dan kali ini aku mau sharing kembali ke teman-teman menanggapi dari video aku sebelumnya yang saya sharing mengenai halter. Nah, kali ini aku ingin menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman, juga ada yang DM ke IG menanyakan seputar halter dan sakit jantung yang pernah saya sharingkan di video aku sebelumnya itu. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran dan ingin tahu, bisa saksikan video ini sampai dengan akhir. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke ya, langsung aja. Sebelumnya aku minta maaf dulu ke teman-teman karena tidak bisa selalu aktif bikin video. Sebenarnya niatan dalam hati itu pengen sekali ya bisa aktif seperti kemarin-kemarin ya, seperti sebelum-sebelumnya. Semoga ya, ini bisa menjadi awal agar saya bisa menyempatkan waktu untuk bikin video, ngedit, dan bisa lebih aktif lagi untuk nge-share ke channel YouTube aku ini. Jadi ada beberapa teman yang menanyakan di kolom komentar, juga ada beberapa yang DM ke IG aku menanyakan seputar halter dan tentang jantung ya, yang pernah aku sharingkan di video aku yang sebelumnya itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya tulis ya, hanya beberapa sih, nggak banyak. Nah, tapi gini ya, namanya orang sakit, kalau ada pertanyaan tentang sakitnya, itu pasti akan mengganjal terus, pasti akan gimana ya, kurang plong gitu. Kita itu kayak butuh teman yang sama-sama merasakan. Nah, ketika kita menemukan teman yang sama-sama merasakan, terus kita bisa saling curhat, bisa saling menyampaikan keluhan, itu rasanya lega gitu ya teman-teman ya. Makanya saya itu bikin video ini tuh karena saya sendiri pernah merasakan hal seperti itu. Ya sampai sekarang, karena memang sampai sekarang pun tetap menjadi pasien ya. Jadi tetap menjadi pasien jantung. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini yang pertama, ada pertanyaan, Kak, awal kakak pertama kali merasakan keluhan itu seperti apa rasanya? Terus mulai kapan? Sebenarnya pertanyaan ini itu sudah pernah saya ceritakan di video aku sebelumnya juga. Mungkin teman-teman belum sempat melihat atau mungkin terlewatkan ya. Tapi saya akan tetap mencoba menjawab lagi di sini. Jadi sebenarnya ya, saya sakit jantung ini tuh sebenarnya kan dari lahir. Memang ini adalah sakit jantung bawaan ya. Cuma saya itu mulai ada keluhan ya, itu setelah saya mempunyai baby ya. Setelah saya mempunyai anak, sekitar anak saya usia hampir 2 tahunan. Nah, itu baru muncul keluhan. Nah, keluhan apa yang saya rasakan waktu itu pertama kali, saya ingat sekali, ini tangan tuh kayak rasanya kesetrum. Dari ujung sampai sini tuh kayak rasanya kesetrum. Tapi sebelumnya, sebelum rasa kayak kesetrum itu, di daerah dada kiri sini itu, pokoknya area sini, punggung, depan juga, itu kayak kerasa nggak enak gitu ya. Cuma nggak enaknya itu ya kayak ada nyeri-nyerinya, semacam kayak ada sesuatu tapi nggak jelas gitu rasanya. Pokoknya ya gimana ya, susah mendeskripsikannya. Cuma yang habis ada rasa nggak enak itu di sini tuh kayak habis itu kesetrum, kayak tangan ini dari ujung sini sampai dengan sini itu kayak kesetrum gitu. Nah, jadi dari ujung tangan kiri sini ya sampai dengan ke sini tuh rasanya seperti kesetrum. Nah, waktu itu ya kaget sekali, terus ya takut ya, karena memang udah tahu kalau saya punya riwayat jantung, maksudnya punya jantung bawaan, sakit jantung bawaan. Walaupun, nah sebelumnya itu sama sekali tidak ada keluhan sama sekali. Bahkan ketika saya hamil besar itu saya maksudnya naik tangga gitu, nggak ada terus sesak atau gimana, maksudnya mungkin ngos-ngosan sedikit karena memang kan lagi hamil besar ya, itu kan normal, maksudnya masih dalam batas normal gitu loh.
misalkan capek ya capek, semestinya orang hamil itu seperti apa. Jadi nggak ada keluhan yang mengarah ke jantung kayak gitu. Jadi saya itu baru ada keluhan itu ketika saya mempunyai baby, dan baby saya itu sekitar usia 2 tahunan. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, ini ada teman-teman yang menanyakan, terus keluhannya yang sekarang bagaimana Kak? Gitu. Apakah masih kambuh atau bagaimana, seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang sekarang, ya memang sesekali apa ya istilahnya kambuh gitu ya. Pokoknya merasakan rasa tidak nyaman atau tidak enak di daerah dada kiri, baik depan maupun punggung sebelah kiri ya. Jadi kayak rasanya apa ya, kalau istilah Jawanya itu kemeng. Jadi kayak rasa tidak enak, bukan nyeri yang menusuk, bukan, tapi ya tergolong rasa nyeri, tapi nyerinya itu kayak bukan nyeri yang di satu titik seperti itu, tapi ya di sekitar daerah sini, pokoknya di sekitar daerah dada kiri dan juga punggung kiri. Nah, itu tuh terasa kayak tidak nyaman. Kalau istilahnya di sini, kalau saya ya, itu kemeng ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa mengartikan kemeng itu seperti apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi rasanya itu kemeng gitu. Dan kadang-kadang ya, itu saya merasa kayak cekit gitu ya, cekit gitu di daerah dada kiri ya. Dan itu biasanya tiba-tiba. Nah, itu kadang kayak yang membuat saya terus mikir macem-macem, takut sendiri, itu sebenarnya rasa itu ya. Jadi selain kayak rasa kemeng, yang biasanya kemeng itu kadang bertahan beberapa hari, tapi nggak mesti ya, soalnya datangnya juga nggak mesti ya. Nah, itu kadang bertahan beberapa hari gitu. Terus kalau cekit itu datangnya itu kayak tiba-tiba gitu. Nah, itu yang membuat kayak takut sendiri. Tapi kalau dibandingkan dengan sebelumnya, menurut evaluasi aku sendiri, sekarang itu kambuhnya itu lebih jarang dibandingkan yang kemarin-kemarin. Entah karena faktor apa, mungkin yang jelas ya dari psikis juga, terus kecapean juga. Karena dulu memang pesannya dokter itu ketika saya periksa, itu pesannya gini, boleh kerja, boleh beraktivitas seperti biasa ya, cuma jangan kecapean dan jangan terlalu banyak pikiran, karena psikis itu juga sangat mempengaruhi kondisinya sampean gitu bilangnya. Nah, tapi kalau dari segi obat, saya juga sekarang juga ganti-ganti, tergantung suami saya belikan obat apa. Kalau yang terakhir ini aku pakai bisoprolol biasa ya. Kalau sebelumnya aku pernah dulu ya aku pakai Concor. Nah, kalau aku pakai Concor itu aku sih rasanya, kalau aku dari diriku loh ya, bukan nggak tahu kalau kalian ya, itu saya kayak kurang cocok. Karena apa? Saya itu kalau minum Concor agak lama itu badan saya tuh kayak nggeliur gitu ya, kayak nggak seimbang. Nah, terus tensi saya cenderung rendah atau turun. Ya memang salah satu manfaat dari Concor itu memang juga menurunkan tensi. Kalau ini tensi saya kayaknya biasa-biasa saja, maksudnya normal aja gitu. Terus ini juga nggak aku minum tiap hari juga. Biasanya kalau aku mulai kayak kerasa ada keluhan, aku minum. Jadi aku minum beberapa hari gitu. Jadi aku rutinkan dulu, terus misalkan kayak sudah enak, bener-bener enak, aku stop dulu, seperti itu. Oke, aku lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan tentang Holter. Kak, Holter itu sebaiknya dilakukan kapan? Nah, saya akan mencoba menjawab sesuai dengan pengalaman dan sedikit informasi yang saya tahu dari dokter saya. Jadi, kapan sih Kak Holter itu sebaiknya dilakukan? Nah, Holter itu nanti yang merencanakan adalah dokter kita ya. Jadi, dokter spesialis jantung yang kita konsuli itu yang menentukan sebaiknya dilakukan Holter atau enggak.
Karena pemeriksaan jantung itu selain rekam jantung 1 kali 24 jam atau Holter, itu banyak ya pemeriksaan lain. Contohnya yang dasar itu kayak EKG, rekam jantung yang beberapa saat itu, yang beberapa menit aja itu. Ada juga USG jantung yang biasanya dikenal juga dengan echo ya. Nah, jadi pemeriksaan jantung itu ada beberapa, disesuaikan dengan keluhan atau kondisi kita. Jadi nanti misalkan kita ya konsul dulu ya, kita datang dulu atau konsul ke poli spesialis jantung gitu. Terus nanti pasti kita akan ditanya keluhan kita, apa yang dirasakan. Nah, nanti dokter kita lah yang menentukan kapan kita sebaiknya melakukan EKG, melakukan echo, terus apakah butuh Holter atau tidak, seperti itu, atau tindakan yang lainnya. Jadi dokter kita sendiri yang menentukan. Jadi teman-teman, tapi kalau misalkan ya teman-teman ingin periksa langsung gitu mungkin bisa ya. Jadi permintaan secara mandiri kayak gitu. Dan untuk Holter sendiri memang belum semua rumah sakit itu ada fasilitas untuk pemeriksaan Holter. Biasanya di rumah sakit yang besar ya. Jadi misalkan kita ya periksanya di klinik terdekat gitu ya. Nah biasanya kita itu kalau membutuhkan pemeriksaan Holter, kita itu dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar yang sudah ada Holternya. Nah biasanya galaunya pasien seperti kita, termasuk saya, yaitu ketika dalam kondisi seperti ini ya. Misalkan kemarin kan kita periksanya ke klinik terdekat ya, yang belum dilengkapi dengan fasilitas Holter. Dan ternyata setelah melakukan pemeriksaan, kondisi kita membutuhkan untuk dilakukan pemeriksaan Holter. Akhirnya kita harus dirujuk ke rumah sakit besar yang dilengkapi dengan fasilitas Holter. Nah pasti galaunya gini, kita pasti mikirnya gini, wah nanti saya akan ditangani oleh dokter baru yang belum tahu riwayat saya sebelumnya. Pasti ada pemikiran seperti itu ya. Tapi teman-teman gak usah khawatir ya, pastinya dokter baru, maksudnya dokter baru yang akan menangani kita pasti sudah membaca dengan baik riwayat kita sebelumnya, apa aja yang sudah, pemeriksaan apa saja yang sudah pernah kita lakukan. Nah ya walaupun sebenarnya kalau boleh jujur ya dari diri saya sendiri, misalkan ya misalkan kalau bisa ditangani dengan dokter kita sendiri yang menangani kita dari awal, pastinya saya lebih memilih itu. Tapi kalau memang kondisi demikian ya sudah, kita lakukan sesuai alur atau anjuran dari dokter kita aja. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Jika ada teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan lain, bisa tulis di kolom komentar di bawah atau bisa DM ke IG aku. Dan akhir kata, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa buat bantu subscribe di bawah, juga like dan juga share ke teman kalian yang membutuhkan. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.